Keputusan Mahkamah Agung soal Pilpres 2019 lalu memicu polemik baru. Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asyari, menyebutkan bahwa hasil Pilpres 2019 sudah memenuhi prinsip konstitusional atau sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan tersebut sesungguhnya bukan keputusan yang baru untuk diperkarakan. Hanya saja, keputusan tersebut baru dipublikasikan dalam website resmi Mahkamah Agung pada 3 Juli lalu. Putusan Mahkamah Agung tersebut telah ditetapkan sebelumnya pada tanggal 28 Oktober 2019 lalu. Hal ini disampaikan merespon putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan uji materi pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adapun pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi 1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 2. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 3. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. 4. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. 5. Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Menurut Hasyim, logika hukumnya, jika peserta pemilu hanya ada dua pasangan calon, maka seluruh suara sah secara nasional dibagi dua paslon. Pembagian itu mengakibatkan satu paslon memperoleh suara lebih dari 50% dan paslon lain mendapat suara kurang dari 50%. Hasyim mengatakan, formula pemilihan Pilpres 2019 berdasarkan ketentuan pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk pemenang Pilpres 2019 ditentukan berdasarkan 3 hal berikut. 1. Mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum. 2. Mendapatkan suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi. 3. Perolehan suara minimal 20% suara sah di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. 3 ketentuan tersebut adalah kumulatif. Artinya 3 hal tersebut harus dipenuhi semua untuk dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019. Adapun perolehan suara sah di 34 provinsi Indonesia dan luar negeri sebanyak 154.257.601 suara. Pasangan Jokowi Amin mendapatkan 85.607.362 suara atau 55,50% dan Prabowo Sandi memperoleh suara 68.650.239 atau 44,50%. Persebarannya, Jokowi Amin menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi. Sedangkan Prabowo Sandi unggul di 13 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi. Berikut 21 provinsi yang dimenangkan oleh Jokowi Amin. Berikut adalah 13 provinsi Prabowo Sandi unggul. Dengan demikian, kata Hasyim, dapat disimpulkan bahwa hasil Pilpres 2019 telah memenuhi azas konstitusional, sebab salah satu paslon mendapatkan suara lebih dari 50% dari total jumlah suara dalam pemilihan umum. Salah satu paslon juga mendapatkan suara sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
yaitu menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsinya. Adapun gugatan ini diajukan oleh pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri dan kawan-kawan.